Kita sedang berbicara hari-hari ini tentang ada satu gambaran, satu rancangan Tuhan, rancangan kekal Tuhan, atau maksud abadi. Oke, dari Bapa kepada kita, kepada manusia, kepada gerejanya, tentang suatu masa depan yang pasti lebih baik. Dan semua itu ada di dalam Kristus. Makanya disebut dengan rahasia tentang kekayaan Kristus yang tidak terselami. Rahasia kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kalau dikatakan tidak terduga, tidak terselami, tidak bisa dideteksi, maka yang namanya rahasia tentang kekayaan Kristus itu tidak bisa ditemukan melalui satu penelitian, melalui satu pengkajian, melalui satu analisis. Tetapi itu hanya Tuhan sendiri yang menyingkapkan bagi orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan untuk menerima penyingkapan itu. Ada banyak kekayaan Kristus, tetapi seringkali ketika ada penyingkapan-penyingkapan yang baru, melampaui apa yang selama ini dipikirkan oleh manusia, lalu kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak lazim, sebagai sesuatu yang tidak mutlak, sebagai sesuatu yang mungkin juga bisa dikatakan sesat. Tapi saudara harus pahami, yang namanya rahasia itu sesuatu yang tersembunyi. Amin. Dan itu hanya baru bisa disingkapkan kepada orang-orang yang berkenan dan layak untuk menerima itu. Kegagalan gereja hari-hari ini adalah mereka tidak bisa melihat takdir atau tujuan Tuhan atas kehidupan mereka. Kegagalan gereja adalah ketika kita tidak tahu di posisi mana kita berada, tidak tahu tentang posisi rohani kita, tidak memiliki otoritas, power, atau bahkan kita tidak mengerti tentang agendanya Tuhan atas hidup kita. Mari kita belajar untuk melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita, apa yang menjadi takdir Tuhan dengan hidup kita. Bahwa setiap orang di muka bumi ini, kita lahir dengan mandat dari Tuhan. Persoalannya adalah kita tidak mengetahui dengan jelas mandat itu. Saudara dengar, kita jangan dibatasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dialami pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan dalam pelayanan. Tetapi saudara mesti belajar untuk mulai bergerak berdasarkan instruksi yang kita tangkap dari ruang takhta. Ingat bahwa gereja yang sedang Tuhan bangkitkan hari-hari ini dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Nah, banyak kali perjalanan rohani kita terhenti karena kita tidak bisa lagi melihat ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebenarnya kita sedang memasuki suatu masa di mana Tuhan itu terus bergerak. Jangan sampai kita menjadi suatu yang namanya pergerakan yang mati, dead move. Pada zaman Tuhan Yesus ada banyak juga pergerakan di sana. Ya, ahli Taurat, orang Farisi, mereka tetap memasang status quo sehingga tidak boleh lagi ada pergerakan-pergerakan yang melampaui. Ya, ketika bergerak lebih, mereka langsung meng-cut. Itu sesuatu yang tidak benar, yang salah, yang bertentangan. Jangan sampai kita sedang masuk dalam satu pergerakan yang mati. Kemudian ada yang namanya old move, pergerakan yang tua, pergerakan yang lampau. Yang namanya apa? Past move. Tapi kemudian Tuhan kepingin untuk kita masuk dalam satu pergerakan yang namanya present move, ya, pergerakan yang terkini.